Jadi bukan hanya juara ya, juara harapan itu nggak level. Juara 3, 2, pokoknya selalu juara 1. Alhamdulillah SMK Negeri 14 Jakarta itu selama 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya ya. Menang berturut-turut. Iya, itu pokoknya kalau nggak salah ya, 6 tahun terakhir itu selalu mendapatkan juara 1 di LKS Manajemen Perkantoran. Halo Sobat Potles, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Di depan saya sudah ada narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Abdul Khalid. Nah, kebetulan nih Pak, kita kan akan kedatangan peserta didik baru. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran nih mengenai jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Apakah Bapak bisa menjelaskan atau ngasih gambaran mengenai apa sih jurusan manajemen perkantoran itu? Jadi untuk jurusan ini dinamakan jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau kita biasa panggil dengan MPLB. Di MPLB ini sendiri diharapkan nanti lulusannya itu bisa menjadi pengelola kantor yang terampil, cekatan, dan juga beretika gitu. Dan kalau kita baca di sejarah MPLB ini sendiri, sebenarnya nama MPLB ini dulunya dikenal dengan jurusan kesekretarisan atau jurusan sekretaris ya. Jadi sekitar tahun 1980-an itu nama jurusannya itu adalah jurusan sekretaris atau jurusan tata usaha. Kemudian berkembang sampai dengan awal tahun 2000-an, sekitar tahun 2004 itu berubahlah menjadi namanya administrasi perkantoran. Berkembang lagi zaman, kemudian pada tahun 2018 berubah menjadi namanya OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Hingga diciptakanlah kurikulum Merdeka ini untuk menyesuaikan dunia kerja dan juga perkembangan teknologi. Akhirnya sampai dengan sekarang dinamakanlah jurusan ini sebagai jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saya mulai tertarik nih Pak. Nah, kalau tujuan dari dibentuknya program manajemen perkantoran ini itu apa Pak? Inti dari jurusan MPLB ini mencakup sebenarnya 4 hal ya. Yang pertama itu adalah administrasi, kemudian skill pelayanan, yang ketiga ada komunikasi, dan yang keempat adalah teknologi. Jadi diharapkan lulusan dari jurusan MPLB ini nanti ketika lulus itu memiliki yang pertama skill pengelolaan kantor yang terampil. Jadi bagaimana nanti peserta didik itu bisa mengelola kantor dengan amat sangat baik. Kemudian mereka juga diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus nantinya. Dan tentu mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana standar pelayanan prima atau excellent service. Sehingga nanti di kantor itu atau organisasi atau perusahaan itu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kemudian peserta didik juga nanti diharapkan bisa menguasai teknologi informasi, khususnya mereka menguasai teknologi dalam bidang perkantoran begitu. Terus siapa aja sih Pak yang cocok buat masuk ke program manajemen perkantoran ini? Sebenarnya siapa aja bisa ya masuk jurusan MPLB ini. Karena memang jurusan MPLB itu nggak membatasi kepada satu golongan tertentu. Artinya siapa saja yang memiliki kemauan untuk belajar itu bisa masuk ke jurusan MPLB. Tapi kalau secara khusus kira-kira ya karakter yang cocok masuk di MPLB itu adalah karakter-karakter yang terorganisir. Artinya orang-orang yang senang dunia yang rapi, kemudian sistematis, kemudian berurutan. Intinya kalau bahasa gampang kita perfeksionis lah ya. Itu cocok banget masuk ke dunia MPLB gitu. Karena apa? Karena kan kalau kita dalam sebuah pepatah itu kan disebutkan ya bahwa kerja keras itu penting. Betul. Tapi kerja cerdas dan juga terorganisir atau sistematis itu adalah lebih dekat kepada kesuksesan di masa depan. Jadi kita itu nggak hanya butuh orang-orang yang pinter, tapi juga orang-orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan siap untuk bekerja khususnya dalam bidang perkantoran ini. Gitu. Saya udah masuk kategori orang seperti itu nggak Pak? Kayaknya udah. Ini termasuk
bagus juga nilainya di kelas ya. Terus Pak, kalau di MPLB itu ada mapel apa aja sih Pak yang diajarin? Ya, kalau untuk mata pelajaran sendiri di MPLB itu, di kurikulum Merdeka itu kan dibagi menjadi dua ya, di SMA atau SMK itu ya. Yang pertama fase E atau kita bisa sebut kelas 10, kemudian fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Nah, bagi peserta didik baru itu yang mau masuk jurusan MPLB, nanti di kelas 10 itu mereka akan belajar nama mapel produktifnya hanya satu saja, yaitu dasar-dasar MPLB atau dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi nanti di materi dasar-dasar MPLB itu dipaparkan skill-skill atau materi tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis secara umum. Nah, nanti yang penting anak-anak di kelas 10 itu bisa dapat gambaran bagaimana MPLB dan tahulah standar yang harus dibutuhkan. Maka nanti di kelas 11 dan kelas 12 mulailah disempurnakan. Lebih khusus ya. Artinya nanti di kelas 11 mereka akan secara detail belajar tentang korespondensi, komunikasi di kantor, bagaimana mengelola rapat, telepon, presentasi, bahkan teknologi digital, kearsipan. Bahkan kita juga nanti ada pelajaran yang nyinggung-nyinggung sedikit jurusan akuntansi, yakni pelajaran tentang keuangan sederhana. Gitu ya, Pak? Nah, ekonomi bisnis juga nanti dipelajari juga secara detail. Lengkap ya berarti. Lengkap Pak? Dong, makanya masuk dong jurusan perkantoran ya. Mantap banget. Nah, Pak, kalau kurikulum kita yang sekarang nih, kurikulum MPLB sekarang apakah sudah mengikuti dengan perkembangan teknologi sekarang, Pak? Ya, karena kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, kemudian berganti menteri. Sekarang dinamakan kurikulum nasional, tapi pada prinsipnya yang diajarkan di MPLB itu sama aja ya. Karena memang di kurikulum Merdeka itu kan fokusnya bukan hanya kepada peningkatan hard skill saja, tapi juga peningkatan soft skill. Artinya di kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional ini, nanti peserta didik itu akan dilatih soft skillnya dalam bentuk misalnya karakter-karakter kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Juga sebagai tambahan, skill individunya atau disebut dengan hard skillnya, anak-anak atau peserta didik juga nanti akan diajarkan juga skill-skill khusus seperti misalnya bagaimana penanganan telepon, bagaimana presentasi yang baik, bagaimana mengelola sebuah rapat, bagaimana kita menyimpan sebuah dokumen itu agar bisa tertata secara rapi dan juga aman, gampang juga ditemukan ketika nanti dibutuhkan. Artinya materi di perkantoran ini sangat-sangat banyak, tapi memang khususnya kepada 4 bidang, yaitu tadi pengelolaan administrasi, teknologi, kemudian pelayanan, dan juga komunikasi. Itu 4 itu aja yang fokusnya ya nanti di MPLB kita ini. Berarti memang sudah disesuaikan ya Pak dengan berkembangnya teknologi zaman sekarang gitu. Ya. Nah, terus Pak, saya mau tanya nih, kalau ada nggak sih kegiatan di luar jam pelajaran sekolah nih, kayak misalnya kayak ada seminar gitu, terus juga ada kayak lomba-lomba dan lain sebagainya, tuh ada nggak sih Pak di manajemen perkantoran ini? Iya tentu dong, karena kan kita di sekolah itu kan nggak hanya fokus kepada pembelajaran akademik di kelas saja ya. Artinya nanti ketika teman-teman misalnya peserta didik baru pengen masuk jurusan MPLB, kegiatannya itu kan pertama dari sisi pembelajaran saja kita tidak mutlak misalnya 100% teori atau hanya menghafal rumus-rumus atau menghafal teori-teori tertentu, enggak. Kita juga pembagiannya di kelas itu biasanya untuk mata pelajaran produktif sendiri itu 60%-nya praktek, 40%-nya teori. Artinya ketika nanti peserta didik mendapatkan materi, habis itu ya mereka langsung dipraktekkan gitu. Artinya mereka memang di sini nggak hanya terfokus kepada hal-hal yang sifatnya materi saja gitu. Dan kegiatannya apa saja Pak? Pertama, kita nanti ada namanya LKS ya, lomba keterampilan siswa gitu. Itu di bidang manajemen perkantoran. Dan alhamdulillah SMK Negeri 14 Jakarta itu selama 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya ya. Menang berturut-turut. Iya, itu pokoknya kalau nggak salah ya, 6 tahun terakhir itu selalu mendapatkan juara 1 di LKS manajemen perkantoran.
Jadi keren banget ya teman-teman. Iya, jadi bukan hanya juara ya, juara harapan itu nggak level. Juara 3, 2, pokoknya selalu juara 1 itu selalu dipegang oleh SMK Negeri 14 Jakarta. Kemudian selain teman-teman berkesempatan juga untuk ikut lomba LKS, kita juga ada yang namanya kelas industri. Jadi nanti pihak dari perusahaan kita datangkan ke sekolah untuk mengajar secara langsung peserta didik itu di kelas bagaimana sih cara kerja di perusahaan itu yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi anak-anak itu nggak hanya mendapatkan ilmu-ilmu dari gurunya saja, tapi memang langsung penerapannya dari dunia kerja, dunia industri, dari Dudi gitu. Berarti narasumbernya memang yang udah ahli dan udah berada di dunia kerja gitu ya Pak? Ya iya, kan kita levelnya udah keren nih SMK Negeri 14 Jakarta, ditambah kita menghadirkan orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Selain itu juga anak-anak berkesempatan untuk ikut banyak kegiatan seperti seminar. Setelah itu mereka di sekolah kita juga banyak sekali ekskul, kegiatan, sehingga mereka benar-benar di sini dikembangkan sedemikian rupa sehingga minimal bisa mencapai apa yang mereka harapkan gitu, atau cita-cita mereka bisa tercapai nanti ketika masuk di SMK 14 khususnya di manajemen perkantoran dan layanan bisnis begitu. Jadi potensinya benar-benar digali terus ya Pak? Tentu dong. Terus Pak, apa sih keunggulan dari jurusan kita nih manajemen perkantoran dibandingkan jurusan lain? Wah, kalau ditanya keunggulan banyak banget ya. Tidak terhitung lah, tidak terhitung jari ya. Pertama memang kalau secara gampang ya, ilmu manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu, atau kalau dulu disebut ilmu administrasi, itu pertama pasti dibutuhkan oleh setiap perusahaan atau organisasi. Bapak tanya, ada nggak perusahaan atau bisnis yang di dalam kegiatannya itu nggak ada kegiatan administrasinya? Nggak ada. Ya nggak ada. Pasti minimal mereka bikin surat, bikin proposal kan, bikin laporan, atau pengelolaan admin media sosial, itu kan kegiatan administrasi semua. Artinya memang secara keunggulan jurusan MPLB itu bisa masuk ke ranah kerja apapun. Berbagai aspek gitu. Iya, di dalam perusahaan pasti ada kegiatan administrasi dan di situ kan tentu dibutuhkan tenaga-tenaga MPLB gitu kan. Kemudian juga jurusan kita karena banyak dibutuhkan, artinya kan daya serap dari industrinya itu juga semakin besar gitu, sehingga anak-anak punya peluang kerja yang lebih besar daripada jurusan yang lainnya gitu. Oke, wis keren banget berarti. Terus Pak, kalau ada profesi apa sih Pak, kalau kan kita misalnya saya lulus nih, saya lulus dari jurusan manajemen perkantoran, terus profesi apa yang bisa saya ambil gitu? Ya, kalau untuk manajemen perkantoran itu profesi apa ya setelah lulus itu sebenarnya nanti ketika kamu nih calon peserta didik baru akan masuk ke jurusan MPLB itu di kelas 10 akan belajar pada bab 2. Nah, kebetulan Bapak juga kan yang ngajar guru saya nih tentang apa namanya profesi apa saja yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang berasal dari jurusan MPLB ini. Banyak banget sebenarnya. Kalau dulu kan identiknya kalau jurusan kesekretarisan atau tata usaha itu hanya bisa kerjanya di kantor bidang administrasi aja ya, bidang bikin-bikin surat, bikin laporan kayak gitu. Tapi karena namanya berkembang, zaman berkembang, sekarang jurusan MPLB bisa masuk ke berbagai ranah, misalnya sebagai sekretaris di sebuah kantor, bisa jadi asisten manajer juga, kemudian di bidang pelayanan bisa jadi resepsionis, bisa jadi customer service, bahkan bisa menjadi admin kantor gitu, atau admin media sosial. Bahkan kalau yang lebih luas ke teknis-teknis bisa menjadi kasir, misalnya kayak di retail dan lain sebagainya. Banyak banget gitu yang bisa dimasuki dari jurusan MPLB ini sendiri gitu. Wah, tadi ternyata setelah kita berbincang-bincang ya Pak, banyak banget keunggulan atau keuntungan dari kita masuk manajemen perkantoran ini. Bapak kira-kira sebagai penutup video nih, ada nggak sih Pak kata-kata untuk para peserta didik baru yang tertarik banget buat masuk jurusan kita? Kata-kata hari ini dong gitu. Kata-kata hari ini dong Pak. Ya. Apa ya? juga. Ya, sebagai penutup saja ya, teman-teman semua, pada dasarnya kesuksesan itu dibangun dari sebuah proses ya.
Artinya kalau kita ingin memiliki ilmu atau soft skill itu tidak bisa berasal atau tidak bisa berdasarkan dari transfer atau keturunan saja, nggak bisa. Tapi ilmu atau skill itu harus atau wajib kita perjuangkan. Karena memang guru dan juga sekolah itu kan bukan jalan pintas untuk menuju kesuksesan ya, hanya sekedar fasilitator saja. Jadi tapi penting juga ketika kita memilih jurusan, memilih guru, memilih sekolah yang memang bisa mendukung menuju kesuksesan kita. Karena memang fasilitas itu kan adalah sebuah privilege ya. Artinya ketika kita salah memilih fasilitas, berarti kan kita sedang mempersiapkan kegagalan untuk kita di masa depan. Jadi menurut Bapak yang paling tepat itu adalah kamu pilih jurusan MPLB, ya enggak? Karena emang jurusan MPLB itu adalah jurusan yang paling bisa masuk ke dunia kerja manapun dan paling banyak skillnya. Jadi pesan Bapak, mari kita raih sukses dari jurusan MPLB. Oke teman-teman, tadi setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak Abdul Khalid, kita jadi tahu banyak informasi mengenai manajemen perkantoran. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah. Jangan lupa masuk MPLB.